Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel My Project. Kali ini saya akan mencoba sebuah speaker aktif dari Polytron, dan ini adalah dusnya yang belum saya buka ya. Jadi hari ini sudah datang, saya beli di toko online. Untuk harganya itu 2.100.000. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian speaker aktif dari Polytron ini, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertain untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Nah, ini adalah speaker aktif dari Polytron dengan tipe PAS 8C28. Ya, cukup besarnya ini. Kalian lihat, ini dusnya besar sekali ini. Bahkan sampai ruangan saya ini penuh dengan dus speaker ini saja. Kalau kalian lihat di sini ada gambar, dan ini adalah gambar dari bentuk speakernya. Kita coba nanti unboxing dan lihat bagaimana fitur-fitur dari speaker ini, kemudian bagaimana suara speakernya saya akan coba jelaskan di video ini. Jadi jangan kemana-mana, terus simak video ini. Ini dusnya besar sekali ya. Ini coba saya untuk ukur saja dusnya berapa panjang, kemudian tinggi lebarnya. Lebar segini saja bisa 77 cm nih. Kalau tingginya nggak terlalu tinggi sekali, ini sekitaran 35 cm. Kemudian lebar dari sini ke sininya itu sekitaran 109 cm nih. Ini cukup besar nih ya dengan dus seperti ini. Bahkan di sini ada petunjuk untuk mengeluarkannya. Buka karton, kemudian buka plastik, angkat speaker satu persatu. Ini kalau di petunjuknya ada dua orang untuk angkatnya. Cuman karena saya lagi sendiri, makanya saya angkat sendiri saja. Mudah-mudahan bisa ya. Oke, pertama saya unboxing dulu. Ini belum saya buka ya. Dan bagi kalian yang nanyain, kan barangnya ini besar sekali ya. Kalau ongkos kirimnya itu gimana kalau barang sebesar ini? Kalau untuk beratnya saja 25 kilo ya yang saya lihat. Dan untuk ongkos kirim yang saya keluarkan itu 200.000. Jadi totalnya itu 2.300.000-an. Kenapa nggak beli di toko offline saja? Kalau di offline di daerah saya itu harganya ini 2.700.000 sampai 2.800.000. Jadi lebih murah lagi beli di online walaupun sudah kena ongkos kirim segitu. Ya, walaupun resikonya pengirimannya agak lama, kemudian resiko kalau di perjalanan paketnya itu entah dia pecah ataupun rusak ya. Cuman itu resiko kalau kita beli online ya. Oke, ini sudah saya buka. Coba buka ini ya. Nah, kalian lihat ini besar sekali ya speakernya nih. Oke, saya keluarin dulu speakernya dan saya skip dulu videonya ini karena saya harus angkat sendiri untuk speakernya. Jadi di sini speakernya sudah saya keluarin, dan kalian lihat ini speakernya cukup besar ya. Tingginya ini mencapai 1 meter, hampir 1 meter lah. Dan untuk speaker utamanya yang ini speaker pasif. Untuk desainnya, di sini desain bagian depannya ini plastik ini ya. Ini plastik, tapi desain ini seperti desain transformer lah ya. Dan di sini ada speaker tweeter, kemudian ini kayaknya nih mid rack-nya. Lalu woofernya ada 2, bagian sebelahnya juga seperti itu ya. Ini kalau nggak salah 8 inci, kemudian ini sekitaran 4 inci, 4 sampai 5 inci, saya kurang tahu. Ini 2 inci ini tweeternya. Di bagian atas speaker utamanya di sini ada panel-panelnya yang kalian bisa lihat. Di sini ada 2 knob ya. Ini knob untuk pengaturan bassnya. Jadi dia ada super bassnya, kemudian ada master volumenya di sini. Di sini ada untuk setelan equalizer yang secara manual bisa kita atur. 100 Hz, 315 Hz, 1 kHz, dan seterusnya sampai 10 kHz. Ini untuk pengaturan echo level, dia ada 2 input mic-nya ya. Ini mic levelnya atau volume mic-nya. Kemudian di sini ada aux in, slot SD card, kemudian slot USB. Di bagian sini ada untuk peletakan HP untuk wiring ke Bluetooth ya. Nah, di bagian sini ada tombol outdoor untuk misalnya kalau speaker ini diletakkan di outdoor atau di luar dan ingin suaranya itu pas atau sesuai di outdoor. Nah, ini ada tombol shortcut-nya ya. Lalu di sini ada scan untuk scan FM radio, kemudian mode untuk mengubah mode inputnya, mau inputnya USB ataupun inputnya Bluetooth. Tapi di sini sudah ada tombol shortcut untuk Bluetoothnya, tinggal kita tekan di sini dia langsung mengubah mode ke Bluetooth. Di sini ada tombol untuk equalizernya, jadi equalizernya kita bisa pilih secara auto ataupun manual. Di sini ada tombol untuk tombol power, kemudian previous, atau kalau misalnya menggunakan
mode radio, ini untuk mencari atau mengubah stasiunnya. Kemudian di sini ada untuk play dan pause, di sini next, lalu di sini stop. Oke, cuma itu saja untuk tombol-tombol di bagian panelnya. Untuk kualitasnya yang bagian sini ya, ini agak goyang sini. Ini untuk pengaturan equalizernya, juga mic volumenya, echo-nya, lalu untuk knobnya juga gak terasa kokoh juga ya. Ini tadi kelepas nih loh, ini kelepas gini, jadi yang bagian sini nggak bisa, yang bagian sini kelepas mungkin karena pengiriman juga ya, tapi nggak masalah, masih bisa difungsikan dan masih bisa dipasang seperti ini. Di bagian sini ada panel LED-nya untuk melihat dia modenya apa. Lalu di sini ada tulisan Polytron. Ini untuk kelengkapan yang saya dapat di dalam dusnya. Ada buku petunjuk, manualnya, kemudian ada kartu garansi. Kalau nggak salah garansinya selama 1 tahun, dan beberapa info di mana bisa kita klaim garansinya. Dan kartu garansinya kalau nggak salah, nah ini ada untuk beberapa info di mana kita bisa klaim garansinya di beberapa kota besar, cukup banyak ya. Nah, di sini ada remote-nya. Dia punya remote ya, jarang-jarang ada speaker aktif yang menggunakan remote seperti televisi. Nah, kalau ini remote-nya mungkin fungsinya karena untuk ada fitur video output-nya ya. Jadi ini speakernya kita bisa hubungkan ke TV LED ataupun monitor ya. Jadi dia ada video output layaknya sebuah media player. Ini di sini ada petunjuk-petunjuk untuk fiturnya. Ini remote-nya yang saya dapatkan, tapi dia nggak ada baterai. Di baterainya kita beli lagi. Baterainya menggunakan baterai A3 2 buah ya, 1,5 volt. Kemudian di sini ada bracketnya. Saya kurang tahu fungsi bracketnya. Apakah dia bracketnya ini diletakkan di dinding speakernya? Karena yang saya pikirkan ini speakernya cukup berat dan cukup besar untuk letakkan di dinding. Saya kurang yakin, makanya nggak perlu difungsikan, karena saya akan letakkan juga ini di bagian bawah ya, di lantai. Lalu di sini ada kabel untuk audio outnya dari speaker utama ke speaker pasifnya, cukup panjang, sekitaran 2 meteran lah. Lalu di sini ada kabel untuk kabel ambient lag-nya di sini. Jadi untuk ambient lag, kabel ambient lag-nya dari speaker utama ke speaker pasifnya. Nah, cuma itu saja yang kelengkapan yang saya dapat pada dusnya. Sedikit ingin saya bahas lagi tentang desain pada depan speakernya. Ini dia dibalut dengan ring warna merah seperti ini, tapi ya ini plastik ya. Dan di bagian speaker woofernya yang bagian dalamnya itu desainnya desain diamond ya, seperti ini. Tapi untuk bagian speaker atasnya dan tweeter itu enggak sama, ini seperti speaker biasa saja. Tapi ini katanya sudah teknologi XBR ya. Nah, di sini ada ambient light di bagian dalam ini, dia ada LED bagian dalam. Kemudian masih dilengkapi dengan grill speaker dan ring speaker dibalut dengan warna merah seperti ini. Sama halnya seperti speaker pasif sebelahnya. Dari bagian bawahnya di sini ada lubang angin speakernya sini. Kiri kanan ya, untuk speaker kiri dan kanannya. Ini plong nih. Di bagian belakangnya untuk speaker pasifnya cuma ada untuk input LED ambientnya, kemudian input untuk kabel dari speaker utamanya. Lalu yang bagian speaker utamanya ini di sini ada kabel untuk ke listrik 220 volt, lalu ada saklar on off. Di bagian sini ada untuk audio line in-nya, sini R dan L, dan ada video out-nya yang disambung ke televisi atau monitor. Nah, di bagian sini ada audio out-nya dengan independensinya tuh 4 ohm. Lalu di bagian sini ada kisi-kisi anginnya, cuman nggak dilengkapi dengan kipas. Lalu ada untuk ambient light-nya ke speaker sebelah. Ini colokannya. Tapi di sini ada seperti slot untuk HDMI out dan optical in. Jadi nggak ada difungsikan nih. Kosong saja, mungkin pada tipe tertinggi dari ini ya mungkin ada ya. Untuk material di bagian sampingnya ini dia papan MDF, tebalnya itu kurang dari 1 cm. Ini ya, bagian atasnya ini plastik, dan di bagian bawah sudah dilengkapi dengan dudukan karet ya, di bawahnya ada 4 kiri kanan. Ini kabel antena untuk FM radionya. Kita coba lihat untuk spesifikasi speakernya. Pengeras suara dengan tipe PAS 8C28, negara pembuatan Indonesia. AC 220 volt, 50 per 60 Hz, 80 watt. Kemudian untuk USB-nya menggunakan DC 5 volt, 200 mAh USB ya. Ini ada serial numbernya. Kemudian untuk spesifikasinya, line sensitifnya 3 volt RMS 47 kilo ohm, lalu mix sensitivity-nya itu 22
mV RMS 7 kilo ohm. Aux in sensitivity-nya 1,2 volt RMS 10 kilo ohm. Audio power output-nya 2 kali 100 watt RMS, kemudian speaker impedance-nya itu 4 ohm, kemudian frekuensi responnya itu 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk speaker sebelahnya itu speaker impedance-nya itu 4 ohm, kemudian max input 100 watt RMS, frekuensi respons 20 Hz sampai 20 kHz. Untuk speaker utamanya itu tinggi 102 cm, lalu untuk lebarnya itu sekitaran 26 cm ya. Lalu untuk panjang depan ke belakang itu sekitaran sampai ke sini ya, 35 cm. Untuk speaker pasifnya itu kalau tinggi dia lebih pendek ya dari speaker utamanya. Ini sekitaran 97 cm. Kalau untuk ketebalannya sama 26 cm. Lalu untuk panjang depan ke belakang juga sama 35 cm, cuma beda tingginya saja ya. Di sini ada informasi beberapa petunjuk untuk fitur-fiturnya. Yang pertama, dia mempunyai fitur super bass. Jadi bassnya itu bisa lebih terasa lagi. Kemudian ada untuk slot USB, SD card, kemudian play movie. Lalu ada aux input, 2 mic input, video output. Jadi dia bisa dihubungkan ke monitor ataupun TV LED. Di sini saya sudah sediain untuk TV LED-nya. Lalu ada ambient light-nya. Dia ada fitur Bluetooth-nya. Lalu didukung sama aplikasi yang bisa diunduh di Google Play. Polytron Audio Connect ya di sini. Oke, sekarang saya akan coba tes speaker aktif dari Polytron ini. Ini dalam kondisi sudah tercolok ke listrik, namun untuk posisinya di sini standby dan saklarnya on ya. Di sini saklarnya on, tapi dia juga menarik daya di sini 8 watt. Tadi posisi standby dia narik daya 8 watt ya, kecuali kalau saklarnya saya off kan di sini. Ini saya coba off kan ya. Nah, sudah off dan tidak standby, mati total. Dayanya nggak ngambil 0 watt di sini. Tapi kalau saklarnya on dan posisi standby di sini, posisi standby dia ngambil daya 8,3 watt ya, cukup ini ya, karena kan kalau misalnya kita matiin melalui saklar di belakang agak ribet. Cuman di sini kalau misalnya standby kita bisa nyalainnya dengan tombol on off di sini. Oke. Nah, di sini posisinya line ya. Kita bisa tukar untuk media yang ingin kita pakai. Ada untuk aux yang colokannya di sini, misalnya untuk menyambungkannya ke handphone dari aux ke aux. Ini aux in ya, bukan aux out. Lalu kita coba lagi, ada FM, ini radionya. Jadi dia ada radionya ya. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa untuk scan untuk stasiun ya, kita scan. Nah, dia scan ya. Lalu saya coba ubah lagi modenya ya. Nah, ini mode Bluetooth. Tapi kalau Bluetooth kita nggak perlu ubah ke mode. Di sini ada tombol shortcut untuk langsung ke Bluetooth. Nah, dia nge-pair di sini, tapi saya nggak bisa tunjukin. Tadi saya sudah coba untuk koneksinya itu cepat dan tidak ada kendala ya. Nah, sekarang kita ubah lagi di media. Nah, media ini untuk disambungkan colokannya ke televisi atau LED monitor menggunakan sumbernya itu dari USB atau SD card. Di sini kita bisa pilih. Dan untuk bisa terhubung ke televisi atau monitor, ini kita pakai kabel RCA ya, yang di bagian yang kuning. Yang ini kita sambungkan ke monitor ataupun TV LED yang di bagian RCA in ya, bukan yang out. Jadi di sini saya coloknya ke in. Di sini kalau pada televisi ini jadinya nama AF in. Tapi yang dipakai hanya yang di videonya saja ya ini. Nah, sekarang lanjut. Di sini tadi sudah saya atur untuk equalizernya, dan di sini kita bisa atur secara manual ataupun manualnya user namanya ya. Nah, user ya, kalau user ini bergantung pada pengaturan di sini nih. Hanya 1 2 3 4 5, yang ini bagian mic-nya.
Mic-nya tadi sudah saya coba dan sangat bagus hasil suaranya, tapi tergantung juga mic yang digunakan ya. Nah, kalau posisi speaker ini di outdoor atau di luar ruangan, bagusnya pakai yang mode outdoor. Jadi kita tinggal tekan outdoor dan untuk equalizernya jadi posisi outdoor. Nah, untuk volume bassnya kalau misalnya kurang, bassnya kita bisa tambahin sampai 10 level ya di sini. Kita tinggal putar-putar knobnya. Nah, dia mentoknya ke 10. Tapi bagusnya sih jangan sampai mentok ke 10, maksimal tuh ke 8 atau 9 lah. 8 lah kalau nggak salah. Nah, kalau untuk volumenya itu dia mentoknya di level 30. Nah, saya coba untuk tengah-tengah saja ya, 15 di sini. Oke, sekarang saya coba untuk nyalain dulu, dan media yang saya gunakan dulu untuk USB-nya ya. Nah, saya sudah masukin beberapa file musik di dalam USB ini. Kalau yang untuk USB-nya kapasitas 8, 4 ataupun 32 GB, sepertinya ini bisa ya. Nah, sekarang saya coba colokkan USB-nya. Dia langsung mendetek nih mode ke USB nih. Udah saya colok nih. Nah, dia langsung ke USB mode-nya, mode USB. Oke, ini hasil suaranya nih. Nah, di sini saya lihat untuk ambient light-nya ini ya, dia nggak terlalu mengikuti irama lagu, cuman kalau diperhatikan sekali baru terasa dia mengikuti irama lagu loh. Misalnya di sini saya pause ya, nah dia berhenti ya, tapi dia modenya masih mode disco. Nah, seperti ini, baru dia ngikuti irama lagu, cuman nggak terlalu sensitif sih kalau saya lihat. Nah, di sini untuk remote-nya ini, fungsi remote ini banyak ya, sama seperti remote televisi ya, atau remote media lainnya. Saya bisa untuk mengecilkan volume di sini, volume ya. Saya kecilin. Nah, untuk kecil ya, saya besarin. Dan dia sensitif ya. Nggak ada jedanya kalau kita nekan tombol remote-nya. Dan untuk ini lampu LED-nya ini kita bisa ganti ya. Di sini ada tulisan tombol light. Di remote saja saya lihat, untuk di panelnya nggak ada. Saya coba ubah ya. Nah, di itu LED indikatornya langsung ngasih tahu tuh purple, blue, biru dia ya. Dan kalau satu warna seperti ini dia nggak kedip, cuman nyala matang seperti itu saja, nyala diam. Saya ganti lagi ya, cyan, green, yellow, dan white, off. Nah, dia bisa kita matikan LED-nya kalau nggak mau digunakan ya, atau pengen dia mati LED-nya. Atau di sini juga ada satu mode lagi, yaitu mode disco seperti ini. Saya juga bisa untuk nextkan dari remote-nya ini, atau dari panel juga bisa ya. Coba next. Nah, dia langsung mengganti ya tanpa jeda. Tapi kalau untuk super bass kita harus dari panel ininya. Saya coba naikkan ya. Nah, untuk bassnya memang nggak terlalu kedengaran di video ini, cuman kalau saya di sini ya, ini lumayan lah bassnya. Cuman tergantung lagu juga. Tadi sudah saya coba untuk lagu yang ngebass ya, atau lagu-lagu remix gitu, dia enak bassnya, seriusan. Nah, ini saya coba nextkan lagi. Dia sensitif ya. Nah, kita juga bisa mengganti mode. Di sini ada USB, line in, FM, aux in, juga di sini ada tombol Bluetooth-nya. Kita bisa juga matiin lewat sini, dan di sini kita bisa mute kan atau matikan suaranya. Nah, dia mute. Kemudian kalau ingin nyalainnya lagi suaranya, dari sini bisa, dan kita juga bisa matiin lewat sini. Nah, power off dia juga ada suaranya ya. Nah, standby di posisi di sana sudah standby, dan nyalainnya dari remote juga bisa. Nah, langsung ke media dan USB yang kita gunain tadi lah kayaknya itu. Oh enggak ya, ternyata enggak langsung ini ke mode terakhir. Wah,
ternyata ke mode terakhir juga agak lambat, tapi nggak masalah juga. Nah sekarang kita bisa menyalakan atau menyambungkan ke televisi ini. Televisinya saya coba nyalakan dulu ya. Ini TV LED Kuka Smart TV yang pernah saya review pada video sebelumnya. Sudah hampir 1 tahun saya pakai, nggak ada kendala sama sekali, aman-aman saja. Nah tadi kan saya nyambungnya ke audio video in di colokan TV-nya ya. Ini harus kita rubah dulu ke audio video in. Saya coba untuk source-nya ya. Nah saya coba komposit ya. Saya ubah ke komposit. Nah dia langsung menampilkan list lagunya. Ini bukan dari televisinya atau dari flash disk di televisi, ini langsung dari speakernya ya. Kalian lihat tuh dia. Ini coba saya pakai ini ya, remote dari speaker aktifnya. Saya ubah next ya. Nah seperti itu ya. Atau kita bisa juga untuk menggunakan media lainnya seperti video ya. Coba saya ke home. Di sini ada tombol home. Nah seperti itu. Ini Polytron ya, bukan dari televisinya tapi dari speakernya. Nah saya coba ubah ke movie di sini. Movie bisa, foto juga bisa, dan kita juga bisa melihat file-file yang di dalam flash disk, atau kalau kita gunakan SD card juga bisa. Nanti keluarnya SD card di sini USB ya. Saya pilih USB. USB mode. Nah, sekarang USB mode, dan tadi saya sudah masukin beberapa file video di sini ya. Itu video channel saya ya. Biar nggak kena hak cipta lah. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan speaker ini untuk menampilkan video di monitor atau TV LED seperti ini ya, dia nggak bisa Full HD. Walaupun ini TV LED-nya sudah Full HD, tapi kalau melalui di sini dia hanya SD, kualitasnya SD 480p, karena dia menggunakan composite audio video in ya, RCA. Nah ini video yang saya tampilkan melalui dari speakernya. Jadi speakernya seperti media player atau DVD player, cuman dia nggak ada slot DVD ya. Oke, sekarang saya coba untuk home lagi. Nah seperti itu. Jadi kita bisa nyalain movie atau video di sini, atau ngeliat file-file video atau musik juga bisa. Nah seperti itu ya. Nah sekarang saya coba dulu untuk ini, kan dia ada karaokeannya atau mic, input mic-nya saya gunain dulu. Coba kita pakai. Saya pakai mic-nya dari Advance ini ya, mic wireless. Di sini untuk volume mic-nya jangan terlalu keras karena storing ya, atau ada feedback-nya cukup parah sih. Tapi dibuat aja segini. Ekonya saya buat segini sudah cukup besar lah. Ini saya coba nyalain dulu mic-nya. Ini udah nyala mic-nya. Tes 1 2, dan kalian dengar ini suaranya cukup lantang ya. Padahal tadi untuk volume mic-nya itu sekitaran 5-10% saya buat. Tapi dia bisa segini. Ekonya pun juga terasa, atau gema dari suara mic ini juga mantap. Hasilnya tadi sudah saya coba dan mantap sekali. Tidak ada storing ataupun kualitas yang biasa-biasa. Ini karena saya juga pakai mic yang lumayan bagus hasilnya, dan ini speaker dari Polytron juga bisa hasilnya seperti ini. Nah, oke, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review speaker aktif Polytron PAS 8C28 ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Untuk link pembelian speaker aktif Polytron ini silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertain ya untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Untuk harganya itu 2.100.000-an. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobatnya. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.